Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa, berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Terima kasih kepada Tuhan, Engkau sungguh baik dan sungguh mengasihi kami. Hari ini kembali kami ada sebagaimana kami ada, dan sungguh kami butuh Engkau dan kami butuh firman-Mu. Dan biarlah Engkau yang mengurapi kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Karena Engkau siap untuk memberikan firman-Mu, roti hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami buka hati kami dan urapi kami. Roh Kudus, urapi kami. Berikan pemaripat bagi kami. Berikan pencurahan, berikan urapan dari surga untuk kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu dan sekaligus meyakini dan melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali di dalam anugerah dan kasih Tuhan yang luar biasa. Begitu juga harapan saya, semua yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, semua keadaan kita baik-baik, rumah tangga kita, anak-anak, semua ada dalam perlindungan daripada Tuhan. Karena itu kita akan melihat firman Tuhan, dan saya memberikan topiknya adalah firman yang kekal. Saya akan bacakan di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-50, demikianlah firman Tuhan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Ini adalah Yesus yang menjadi perantara. Yesus memberikan pernyataan yang luar biasa bahwa dia berkata, aku tahu. Yesus sebagai anak Allah, dia tahu. Jadi hanya dia yang tahu. Manusia tidak tahu. Kalaupun Nabi pernah bernubuat, tetapi Nabi tidak serba tahu. Nah, yang tahu persis semua apa yang ada di dunia ini, termasuk hidupmu dan hidupku, dia sudah tahu. Bahkan hari esok kita, dia udah tahu. Karena dia Tuhan. Karena itu saudaraku, karena Tuhan itu maha tahu, maka kita perlu berharap dan bersandar kepada dia. Jadi dikatakan apa yang dia tahu? Bahwa perintahnya itu adalah hidup. Jadi firman Tuhan itu hidup. Hidup bukan hanya seperti yang kita bayangkan. Hidup hanya sementara. Tidak. Firman Tuhan itu hidup. Luar biasa ya. Firman Tuhan itu hidup. Hanya dengan perkataan. Dan perkataan itu menghidupkan, memberi semangat, mengubah segala sesuatu yang tadinya sudah mati, yang tadinya tidak ada harapan, yang tadinya sudah tidak semangat lagi, sudah kendor. Tapi dengarkan firman Tuhan, menerima perintah Tuhan, kita ini menjadi hidup kembali. Karena apa? Karena firman Tuhan itu kekal, tidak pernah berubah. Manusia berubah.
apapun di dunia ini akan berubah. Tapi firman Allah tidak akan berubah. Jadi saudaraku yang kekasih, apa yang aku katakan kata Tuhan. Jadi apa yang aku katakan, aku menampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapakku kepadaku, oleh Bapa kepadaku. Jadi Bapa Allah kita Elohim itu sudah menampaikan kepada Yesus dan Yesus menampaikan kepada kita. Apa yang jelas tadi yang dia sampaikan, yang paling ditekankan bahwa Yesus menekankan bahwa firman Tuhan, perkataan, peraturan Tuhan itu hidup, patut kita terima. Jadi siapa yang menerima firman, yang percaya kepada firman-Nya, maka hidupnya luar biasa. Ya, hidupnya akan menikmati, akan mengalami bagaimana kekuasaan dahsyatnya Tuhan itu. Manusia tidak ada yang luar biasa. Sehebat apapun manusia, secanggih apapun dia, sepopuler apapun dia, tidak ada yang hebat. Kalau manusia hebat, itu bukan karena dia, sebetulnya karena Tuhan. Ada orang mendoakan orang sakit, orang itu sembuh. Ada orang mendoakan orang yang mandul, melahirkan anak. Siapa yang membuat itu? Tidak lain adalah Tuhan. Kalau ada orang mendoakan orang yang kerasukan setan, hanya didoakan. Ya, saya sendiri sudah mengalami itu. Saya sendiri sudah melihat itu. Mendoakan orang yang kerasukan setan, mendoakan orang yang mandul, mendoakan orang yang sakit, mendapat kesembuhan. Bukan kita yang hebat. Enggak, manusia kita ini enggak ada yang hebat. Yang hebat itu hanya Tuhan. Yesuslah yang hebat. Karena dia adalah firman yang kekal itu. Tidak pernah berubah. Dan apa yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini. Dan sampai selama-lamanya. Jadi Yesus tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, besok, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Apa yang tidak pernah berubah? Kasihnya, kuasanya, pertolongannya, janjinya tidak pernah berubah. Sekalipun manusia menganggap Tuhan itu berubah. Tapi saudaraku, ini jelas Alkitab berkata, namanya kekal, abadi, tidak pernah berubah. Sekalipun dunia berubah, keadaan berubah, tapi Tuhan kita, Yesus kita tidak pernah berubah. Karena itu peganglah firman-Nya, peganglah janjinya, peganglah dia erat-erat. Jangan lepaskan keyakinanmu, jangan lepaskan kepercayaanmu kepadanya. Supaya kita tetap kuat. Dia pasti menolong kita, dia pasti membuat jalan keluar bagi kita. Karena dia adalah jalan itu, namanya jalan. Menolong kita, menyelesaikan ini, menyelesaikan itu, semua ada jalan. Semuanya Tuhan akan buka jalan. Karena dia adalah jalan. Ikutilah dia. Karena dia adalah Tuhan. Dialah Tuhan yang lurus. Tuhan yang benar-benar adil. Tuhan yang benar-benar hidup. Dan penuh dengan belas kasihan kepada kita. Dan apa yang tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 23. Nah, ini sangat penting untuk kita boleh alami. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Wow, luar biasa. Hidup manusia seperti rumput. Layu, kisut. Tetapi ada yang tidak kisut, ada yang tidak berubah. Yaitu firman Tuhan. Itu tadi dikatakan firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dan firman Tuhan itulah saudara boleh mengerti,
Saudara boleh memahami ini, saudara boleh percaya ini, kalau saudara dilahirkan kembali. Kalau pikiranmu sudah dirubah, hatimu sudah dirubah, hati yang membatu, pikiran yang dangkal, pikiran yang jelek, pikiran yang tidak baik, dirubah oleh Tuhan, maka kita dilahirkan. Yang dilahirkan bukan jasmani, bukan tubuh kita. Sebagaimana Nikodemus waktu Yesus bertemu ya pada malam-malam, ya Nikodemus seorang ahli Taurat juga. Tapi dia bertanya tentang kelahiran baru. Tapi Yesus berkata, kamu harus dilahirkan. Kalau tidak, jangankan masuk, melihat pun tidak bisa. Tapi karena itu, engkau harus dilahirkan kembali, bukan dari darah, bukan dari daging, tapi oleh Roh. Itu firman Tuhan itu, Yesus Kristus itu yang sama, yang hidup itu. Itulah yang melahirkan kita. Dilahirkannya kita kembali. Bukan dari benih yang panah. Nih yang hidup itu. Itulah Yesus. Yesus sudah mati. Lewat kematiannya kita hidup. Kita dihidupkan. Kita dimenangkan. Dan kita ditebus oleh darahnya yang sangat mulia itu. Jadi saudaraku, saudara sangat berharga dan sangat mulia. Dunia ini dikatakan tadi semuanya yang hidup, ya semua yang ada yang hidup di dunia ini, siapapun dia, ya semua orang yang hidup di dunia ini seperti rumput, seperti bunga rumput, semuanya akan lenyap dan layu. Tapi ada yang tidak layu, sekali lagi saya katakan adalah firman Tuhan. Jadi kalau saudara menerima firman Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, tetap yakin akan firman Tuhan, hidup dengan firman Tuhan. Wah, betapa bahagianya kita. Ya, walaupun secara tubuh kita akan merosot, Alkitab berkata tubuh kita ini akan merosot. Dulu kita masih muda, segar, tapi setelah mulai sekarang sudah tua, pasti akan jasmani kita ini akan kisut, akan merosot dikatakan. Tapi walaupun sia jasmani kita semakin merosot, tapi manusia batinia kita semakin diperbaharui, semakin kuat dari hari ke hari. Karena apa? Karena ada firman Tuhan yang kekal di dalam kehidupan kita. Jadi ingat, segala sesuatu di dunia ini semuanya akan berlalu. Dan itu tertulis di dalam Lukas 21 ayat yang ke-33. Jelas di sini dikatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi yang berlalu itu adalah dunia dan segala isinya akan lenyap. Tetapi ada yang tidak berlalu, ada yang kekal, yaitu perkataanku. Jadi saudaraku, apa yang saudara sukai? Perkataan apa yang saudara sukai? Perkataan manusia? Dengar saja. Bandingkan saja. Kalau kita mendengarkan perkataan manusia, seringkali menyakitkan. Apalagi lawan bisnis. Kata-katanya itu menyakitkan kita. Membuat kita lemah, membuat kita tidak bisa buat apa-apa. Tapi saudara jangan dengarkan itu. Yang saudara harus ingat adalah perkataan Tuhan. Apa janji Tuhan, apa perkataannya, apa firmannya, itu yang kita pegang. Dibuatnya kita berhasil. Apa janji Tuhan? Ulangan 28. Di sana ditulis, diberkatilah engkau, diberkati, diberkati, diberkati. Terus akan diberkati. Segala sesuatu dalam hidup kita ini diberkati. Itu yang harus kita pegang. Berkat perkataan yang daripada Tuhan. Itu yang harus kita pegang. Janji Tuhan akan digenapi. Jangan dengarkan dunia ini. Jangan dengarkan semua apa yang ada di dunia ini yang membuat kita lemah. Tapi dengarkanlah firman Tuhan. Maka hari ini berbahagialah saudara kalau tetap berpegang kepada firman yang kekal, yang tidak pernah berubah. Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Perkataannya, janjinya, itu akan digenapi dalam hidup kita. Karena itu hiduplah dan takutlah akan Tuhan. Kiranya saudara tetap semangat, tetap bersuka cita, dan tetap berpengharapan hanya kepada Dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Engkau adalah Tuhan yang hidup. Perkataanmu hidup. Dan segala apa yang Kau sampaikan itu hidup. Memberikan kehidupan bagi kami. Memberikan semangat bagi kami. Menguatkan kami. Membuat kami tetap
bersukacita, berkemenangan di dalam Tuhan. Janji-Mu akan digenapi dalam hidup kami. Karena itu kami akan melangkah, kami akan berjalan, kami akan mengarungi hidup ini dan terus akan berjuang dan penuh dengan pengharapan, dan kami tidak akan goyah. Kami tetap yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau sungguh baik dan amat baik, teramat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu, dan biarlah perintah itu, perkataan itu, firman-Mu itu tetap tertanam di dalam hati kami, karena itulah yang menjadi hidup dan bagian dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu kembali. Amin.